warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Studio Kerehore. Dan di episode kali ini masih membahas tentang latihan soal P3K untuk tahun 2021 mengenai kemampuan manajerial bagian kedua. Selamat menyaksikan. Soal pertama, saat presentasi kelompok, anggota yang seharusnya jadi pembicara tidak bisa datang. Sebagai ketua tim, kamu sebaiknya A. Menelepon orang tersebut sambil memikirkan alternatif. B. Menyemangati anggota tim yang lain. C. Marah. D. Lapor ke dosen dan minta arahan. Dan E. Dimusyawarahkan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Dan jawabannya adalah E, yaitu dimusyawarahkan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Soal nomor 2. Jika saya bertugas penting ke suatu tempat dengan mobil dinas, kemudian mobil dinas itu mogok di jalan, apa yang akan saya lakukan? A. Balik ke kantor, ambil mobil, kemudian berangkat lagi. B. Cek, kemudian panggil bengkel. C. Tinggalkan mobil, kemudian pesan angkutan lain untuk menuju tempat dinas. Yang D. Coba benerin mobil sendiri, kalau tidak bisa baru panggil bengkel. Dan E. Tinggalkan mobil dan balik ke kantor, minta instruksi atasan. Dan jawabannya adalah C, yaitu tinggalkan mobil, kemudian pesan angkutan lain untuk menuju tempat dinas. Soal nomor 3. Anda mendapatkan promosi jabatan yang sangat Anda idam-idamkan. Sifat Anda adalah A. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga. B. Sulit menahan diri untuk tidak bangga dan bahagia hingga semua orang harus tahu mengenai promosi saya. C. Merasa bangga dan bahagia serta mengadakan syukuran dengan keluarga. D. Bangga dan bahagia atas diri sendiri. E. Merasa bangga dan bahagia dan menyeluruh keluarga mengadakan syukuran. Dan jawabannya adalah berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri beserta keluarga. Soal nomor 4. Saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya adalah A. Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. B. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. C. Duduk-duduk saja sambil menunggu perintah atasan. D. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat. E. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan satu tim. Dan jawabannya adalah B. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Nomor 5. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan oleh A. Bertahan pada cara yang telah ada. B. Berpikir mencoba usaha lain. C. Menunda ketika melihat resikonya. D. Bertahan pada cara yang tidak praktis. Dan E. Mundur begitu melihat resikonya. Dan jawabannya adalah itu E. Mundur ketika melihat resikonya. Soal nomor 6. Dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya A. Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. B. Tidak berani mengambil keputusan sendiri. C. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. D. Menyadari bahwa keputusan pemimpin diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya. Dan E. Tidak berani mengambil keputusan sendiri, meskipun tugas tersebut tanggung jawab saya. Dan jawabannya adalah C, yaitu berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. Soal nomor 7.
Saya menghadapi hambatan dalam penyelesaian tugas. Yang saya lakukan adalah A. Mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. B. Tetap fokus memecahkan masalah. C. Meminta bantuan rekan lain untuk menyelesaikan tugas. D. Mendelegasikan pekerjaan kepada rekan lainnya. E. Meminta arahan pimpinan untuk menyelesaikan tugas. Dan jawabannya adalah A. Mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. Soal nomor 8. Saya berhasil mengatasi tantangan, terutama karena saya A. Mendapat bantuan dari teman. B. Berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko. C. Berani mencoba dengan segala resiko. D. Tidak putus asa menghadapi kegagalan. Dan E. Selalu mendapat bantuan dari teman. Dan jawabannya adalah tidak putus asa menghadapi kegagalan. Soal nomor 9. Menurut Anda, cara yang paling efektif untuk menggerakkan program-program yang sesuai dengan keinginan Anda adalah A. Menjanjikan imbalan. B. Memberikan sanksi. C. Memberikan contoh. D. Menjadi panutan. E. Memimpin dengan keras. Dan jawabannya adalah memberikan contoh. Soal nomor 10. Anda melihat cara kerja dalam kelompok Anda kurang efektif dan efisien. Yang Anda lakukan adalah A. Melaporkan kepada atasan dan minta arahan mereka. B. Mengajak seluruh anggota tim untuk mengevaluasi hasil kerja kelompok. C. Menawarkan metode baru yang lebih efektif kepada anggota. D. Berbicara pada salah satu anggota tim tentang penilaian Anda. Dan E. Melaporkan kepada atasan. Penjawabannya adalah yaitu C. Menawarkan metode baru yang lebih efektif kepada anggota. Dan itu saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan latihan soal dari awal sampai akhir. Tadi hanya 10 soal untuk soal latihan P3K tentang manajerial untuk bagian kedua. Terima kasih, jangan lupa di subscribe channel ini karena nantinya channel ini akan membahas tentang latihan-latihan soal untuk penerimaan CPNS ataupun P3K. Terima kasih dan ditutup dengan berapakah nilai Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.